Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kamila Channel. Kali ini saya ingin mengusulkan ya pemirsa ya kepada penyelenggara pemilu terkait pemilihan presiden. Ya, ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu ini eh, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Artinya pemilu ini biayanya besar gitu kan, bisa mencapai triliunan. Nah, maka dari itu pemirsa ya, untuk menghemat anggaran pemilu ya, maka dari itu saya mengusulkan agar pemilihan presiden nih, yang secara khusus ya presiden, kita tidak terkait kepada pilkada ataupun pileg ya, khusus untuk pilpres ya, yang katanya banyak mengeluarkan biaya ataupun anggarannya besar sekali. Maka dari itu saya mengusulkan agar supaya pemilu ini tidak banyak makan biaya ya, artinya hemat, bahkan sangat efisien sekali gitu. Nah, pendapat saya pemirsa terkait usulan ini, di era media sosial ini yang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk mempermudah segala akses ya, yaitu adalah salah satunya pemilihan secara langsung oleh rakyat ini ya, melalui media sosial. Di media sosial kan di situ ada polling ya. Di situ ada kandidat-kandidat yang akan diusung ya oleh partai politiknya, gitu kan, ataupun oleh independen ya, secara netral gitu. Terjadi secara alami ya. Polling itu biasanya saya sering lihat angka yang tinggi itu ya, angka ataupun suara yang tinggi itu dari para netizen ya, itu ya termasuk saya juga di situ sering eh, sering memilih gitu di polling tersebut ya. Ternyata Anies Baswedan itu yang paling tinggi suaranya ya, dibanding Ganjar Pranowo ataupun yang lainnya ya. Cuma saya yang paling terkenal itu Anies, Ganjar Pranowo, kemudian siapa, Puan ya di situ. Nah, yang paling tinggi itu adalah Anies ya, berpasangan dengan siapa saja. Pokoknya Anies itu yang paling tinggi. Berpasangan dengan AHY juga ya, kalau tidak salah Anies tetap Anies AHY yang punya suara yang tinggi ya. Kira-kira kisarannya 90%. Artinya 70, 80, 90% ke atas. Nah, di situ adalah sudah merupakan indikasi bahwa hati nurani yang benar-benar murni gitu kan, secara alami gitu kan, itu mengindikasikan bahwa Anies sudah terpilih oleh publik. Nah, adapun warga masyarakat ini tidak semuanya memiliki media HP ya, media sosial katakanlah. Namun saya yakin itu hanya beberapa persen saja ya. Kurang kira-kira ya 70, 80, 90% rakyat Indonesia ini sudah memiliki media sosial. Nah, apabila ada alasan bahwa ada sebagian orang yang tidak memiliki media sosial, biasanya orang tersebut tidak peka terhadap politik ya.
tidak peka terhadap konstelasi politik. Nah, bagi yang peka, itulah yang benar-benar aspirasinya sangat dibutuhkan. Karena bagi orang yang tidak peka terhadap politik, itu biasanya orang itu hanya menjadi penumpang saja. Ya, siapa yang menang dia pasti ikut. Jadi tidak ribet ya bagi orang-orang yang tidak peka terhadap ataupun tidak sensitif terhadap dunia politik. Itu tidak jadi masalah. Yang jelas para netizen gitu kan yang memilih melalui polling tersebut, ya itu udah suara mayoritas, sangat mewakili sekali. Maka dari itu saya mengusulkan kepada penyelenggara pemilu agar pemilu ini tidak banyak membuang-buang energi dan membuang-buang anggaran besar, ya, biaya besar. Maka dari itu pilihan saya adalah penyelenggara pemilu agar menggunakan polling di media sosial ini. Ya, ini adalah langkah yang paling tepat dan alami kalau menurut saya untuk menghindari pemborosan ataupun untuk efisiensi penyelenggaraan pemilu. Nah, caranya pemirsa, ya, kalau menurut saya, ya, jejak digital kan tidak akan pernah hilang. Ya, maka dari itu akumulasi, ya. Jadi suara-suara di dalam polling itu ya diakumulasi secara keseluruhan. Nah, kemudian dihitung siapa ya polling yang paling tertinggi. Itu adalah pemenangnya. Sangat sederhana sekali. Ya. Dan ini akan menghilangkan sistem politik uang, akan menghilangkan manuver-manuver kebohongan gitu dari janji-janji politiknya gitu. Sekarang kan kita melihat ya dalam konstelasi politik hari ini yang sedang dimulai gitu kan untuk 2024 ini, kita semua tahu ya, mayoritas tahu siapa sih kandidat yang akan mendapatkan tiket di Pilpres, yang akan maju di Pilpres gitu kan. Kita sudah tahu ya bahwa si A, si B, si C ya sosok-sosoknya itu. Maka itu sudah jelas melalui polling tersebut ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar dan sebagainya. Ternyata yang sering saya lihat adalah polling suara yang tertinggi itu dimenangkan oleh Anies. Artinya Anies ini saat ini sudah menjadi presiden bayangan kita. Ya, maka dari itu saya sepakat ataupun mengusulkan ya kepada penyelenggara pemilu agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu saya sepakat polling ini di media sosial diangkat menjadi tema pemilihan umum ya melalui akumulasi para komentar ataupun para pemilih melalui polling tersebut. Nah, semoga usulan saya atau usulan kami ini bisa diterima oleh penyelenggara pemilu khususnya dan umumnya kepada publik ya, kepada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.